Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips agar tanaman cabai terhindar dari hama dan juga penyakit. Dalam membudidayakan tanaman cabai, ada banyak permasalahan yang kita jumpai di lapangan. Akan tetapi, kita tidak membahas penyakit ataupun hama ini satu persatu, tetapi kita akan membahas secara keseluruhan. Apapun permasalahan pada tanaman cabai ini sudah tentu ada solusinya. Akan tetapi, sebelum penyakit dan hama tersebut mengganggu tanaman cabai, maka akan lebih baik jika kita lakukan pencegahan sejak awal agar tanaman tetap aman dan terjaga sehingga hasil yang didapat saat masa panen tiba akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berikut adalah tips yang perlu dilakukan agar tanaman cabai terhindar dari hama dan juga penyakit. Faktor yang pertama yaitu pemilihan lahan yang baik. Sebelum melakukan penanaman, lahan yang baik adalah lahan yang masih baru ataupun lahan yang belum pernah ditanami cabai sebelumnya. Karena lahan bekas yang tidak lama ditanami cabai lalu sudah kita tanami cabai lagi, maka hal tersebut akan sangat beresiko. Karena lahan bekas yang belum lama akan memicu terjadinya serangan hama seperti hama trips, kutu kebul, kutu daun, dan yang lain sebagainya. Hama-hama tersebut bisa menimbulkan berbagai macam penyakit seperti daun kuning, daun keriting, buah menjadi busuk, dan tidak menutup kemungkinan akan menggagalkan masa panen. Oleh karena itu, jika ingin menggunakan lahan bekas ataupun mengharuskan menggunakan lahan tersebut, maka kita wajib melakukan pengolahan lahan terlebih dahulu agar hama dan penyakit yang masih tersisa akan segera teratasi sehingga memperkecil kemungkinan tanaman yang baru akan terserang hama dan juga penyakit. Cara mensterilkan lahan bekas yaitu kita bisa melakukan pemberian kapur dolomit ke lahan yang akan kita tanam dengan cara ditaburkan ke seluruh permukaan lahan. Hal tersebut terbukti efektif untuk mensterilkan tanah. Faktor yang kedua yaitu tanamlah cabai pada lahan yang terbuka. Lahan yang terbuka akan membuat cahaya matahari masuk secara keseluruhan. Karena fungsi dari sinar matahari selain membantu tanaman cabai dalam mengolah makanan, cahaya matahari juga bisa membuat permukaan tanah tidak lembab. Faktor yang ketiga yaitu kekurangan air. Kekurangan air akan membuat pertumbuhan tanaman cabai menjadi lambat. Jadi, tanamlah cabai yang dekat dengan sumber air, sehingga pada saat musim kemarau tiba, bisa memudahkan kita dalam melakukan penyiraman. Penyiraman sebaiknya dilakukan pada pagi hari dan pada waktu sore hari. Hindari penyiraman pada waktu siang hari ataupun pada saat matahari sedang terik-teriknya. Karena hal tersebut akan membuat tanaman menjadi layu. Jadi perhatikan permukaan tanah pada tanaman agar selalu lembab. Faktor yang keempat yaitu kelebihan air. Tidak hanya kekurangan air, kelebihan air juga bisa memberikan dampak buruk bagi tanaman cabai. Karena jika terlalu banyak dalam melakukan penyiraman, maka permukaan tanah akan menjadi lembek. Tanah yang terlalu lembab akan menjadi sarang penyakit pada tanaman cabai. Karena pada dasarnya hama dan jamur akan tumbuh subur di permukaan tanaman yang terlalu lembab, yang nantinya akan merusak tanaman. Jadi, buatlah drainase ataupun saluran air yang baik agar pada saat musim hujan tiba, tanaman cabai tidak tergenang seperti ini. Faktor yang kelima yaitu pemberian pupuk. Dengan alasan agar tanaman cabai menjadi subur dan menghasilkan panen yang memuaskan, maka kita memberikan pupuk pada setiap tanaman. Tentu saja hal tersebut sangat baik dilakukan. Akan tetapi, jika tidak tepat dalam penerapannya, bukannya baik, justru hal yang tidak diinginkan yang akan kita dapat. Oleh karena itu, lakukan pemupukan secara benar dengan dosis yang dianjurkan. Atau kalian bisa klik link di atas ini bagaimana pemberian pupuk pada tanaman cabai yang tepat. Faktor yang keenam yaitu pemasangan mulsa.
Pemasangan mulsa sangat dibutuhkan dalam membudidayakan tanaman cabai. Selain menghambat pertumbuhan gulma atau rumput, mulsa juga berfungsi memantulkan sinar matahari ke balik-balik daun. Karena pada dasarnya, kutu kebul, kutu daun, dan juga hama trips akan bersembunyi di balik-balik daun pada saat matahari sedang terik, sehingga mempersempit pergerakan dari hama-hama tersebut. Jika tidak menggunakan mulsa, hal yang harus dilakukan yaitu harus rutin mencabuti rumput-rumput yang ada di sekeliling tanaman. Dengan hal tersebut, sudah dipastikan tanaman cabai akan terhindar dari ancaman berbagai hama dan juga penyakit yang akan menurunkan produktivitas pada tanaman cabai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.